Anda kembali bersama kami di Berita Utama. Kriminalitas kian merajalela, tak hanya merampas harta tapi juga mengancam nyawa. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Kota Bambu, Palmerah, Jakarta. Timah panas menembus kaki seorang warga saat mengejar pelaku pencurian motor. Inilah detik-detik saat pencuri motor beraksi di rumah warga di Palmerah, Jakarta Barat. Aksi pelaku terpergok oleh pemilik motor yang langsung mengejarnya. Kejadian berlangsung pukul setengah 9 pagi saat warga sudah ramai beraktivitas. Melihat kejadian itu, seorang warga yang sedang berjualan di tokonya ikut membantu korban. Keduanya berusaha membekuk pelaku. Salah satu pelaku sempat berhasil diringkus oleh warga. Namun saat sedang bergelut, pelaku lainnya tiba-tiba melepas tembakan sebanyak 3 kali. Rekaman CCTV menunjukkan warga berusaha menangkap salah satu pelaku. Namun tembakan yang dilepaskan oleh pelaku lainnya mengenai kaki seorang warga bernama Mahlil. Korban terjatuh usai terkena tembakan. Suasana panik ini dimanfaatkan para pelaku untuk kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Sempat terjadi perkelahian ya. Nah itu pelaku sempat mengacungkan senapan esensi juga. Nah jadi mungkin untuk menghindari hal tidak diinginkan akhirnya dilepaskan begitu saja. Inilah wajah kedua pelaku pencurian motor yang menembak warga di Bambu Selatan, Palmerah. Usai aksinya viral di media sosial, kedua tersangka melarikan diri keluar kota. Polisi menangkap tersangka berinisial VV di Yogyakarta, sedangkan tersangka RC ditangkap di Cimahi, Jawa Barat. Tersangka VV berperan melakukan penembakan dengan senjata api rakitan dan RC bertugas mengambil motor korban. Polisi juga menangkap seorang penadah berinisial AA. Polisi mengungkap komplotan pencuri motor di Palmerah tergolong sangat aktif dan nekat. Dalam satu hari, komplotan ini tercatat 4 kali beraksi di wilayah Jakarta. Ketiganya dijerat pasal berlapis KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan dan 12 butir peluru, 1 set kunci letter T beserta 15 anak kunci, dan 7 unit sepeda motor hasil kejahatan. Terdapat 4 laporan polisi yang menjadi dasar penanganan kami di Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya. Kemudian juga kami masih mengembangkan karena masih ada keterangan 19 laporan polisi lain yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut 3 bulan sebelumnya di wilayah Jakarta Barat maupun Jakarta Timur. Komplotan pencuri motor di Palmerah rajin berkeliling mencari mangsa. Pada hari kejadian, komplotan ini berkeliling sejak pagi mencari motor yang terparkir. Tak hanya di Palmerah, komplotan ini juga beraksi di Tobang, Tanjung Duren hingga Duren Sawit dalam satu hari. Polisi juga masih mendalami keterlibatan para pelaku dalam kasus pencurian motor lainnya. Kondisi Mahlil, warga yang menjadi korban penembakan oleh komplotan pencuri sepeda motor di Palmerah, telah membaik. Mahlil sempat dirawat di rumah sakit dan mendapat 5 jahitan di kakinya akibat luka tembak. Korban menceritakan saat kejadian ia sedang melayani pembeli di tokonya. Lalu ia melihat seorang warga sedang mengejar pencuri dan hatinya tergerak untuk ikut membantu meski sempat ragu. Naas bagi Mahlil karena tembakan yang dilepaskan pelaku mengenai kakinya. Kira-kira
biarin aja, nggak usah. Cuman kata hati saya kan, tolongin aja dah. Apalagi kejadiannya depan mata itu, otomatis langsung refleks itu badannya, langsung ke bawah, langsung meeting lah pelakunya. Cuman di situ saya nggak tahu bahwa pelaku bawa senjata kayak pistol. Kalau untuk sekarang mah, alhamdulillah bisa berdiri aja udah syukur dah. Cuman masih waktu dalam pemulihan ya. Belum bisa beraktivitas atau gimana? Belum bisa beraktivitas. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai pencuri bukan lagi mengandalkan kecepatan, tapi berbekal senjata dalam melancarkan aksi. Kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan, bukan hanya menjaga barang, namun juga terhadap serangan. Kejadian di Palmerah dinilai sangat mungkin terulang karena tingkat penyelesaian kejahatan pencurian masih minim. Menurut saya atau dari data yang ada pada saya tingkat penyelesaian angka kejahatan runmore memang rendah, mungkin cuma sekitar 20%-an lah gitu ya. Nah jadi untuk supaya kemudian kita tidak kecil hati, maka memang sebaiknya kita melakukan berbagai macam upaya dalam rangka pencegahan ataupun melakukan berbagai macam langkah-langkah yang bersifat cegah ya pada saat kendaraan kita hendak dicuri. Kasus pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan terus menghantui masyarakat. Modus pelaku semakin nekat, sementara warga harus meningkatkan kewaspadaan. Publik berharap polisi bertindak lebih tegas dan memberi efek jera terhadap para pelaku agar kejahatan ini bisa diberantas. Tetaplah bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi seorang lansia yang bekerja sebagai petugas keamanan minimarket dianiaya hingga meninggal oleh pria yang kedapatan mencuri.